الأديار تشدو في ليالي yang pada kali ini المولد. kita berkumpul kembali lagi, bertemu kembali lagi untuk mempelajari salah satu bagian ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid, yang di dalamnya pula ada penjelasan tentang makharijul huruf. Kita hadirkan niat kita yang soleh, yang baik. Mudah-mudahan keinginan kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran lebih baik lagi dengan wasilah ini. Begitu juga mudah-mudahan hajat kita yang lainnya Allah SWT mudahkan. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Katong lanjutkan kajian. Ini katong sudah di bagian terakhir dari makharijul huruf. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas tentang huruf-huruf min tarfil lisan yang akan keluar dari ujung lidah kita, min tarfil lisan. Sedikit saja mereview kembali. Kita sudah bahas tentang makhraj, salah satu makhraj dari ujung lisan yaitu ra. Dengan seperti ini disebutkan min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi minal lisah qariban min makhrajin nun. Jadi dia dekat dengan makhraj nun dan bentuk huruf ra yang keluar adalah ujung tadi belum dikasih on. Jadi ujung lidah kita berada di sini, ujungnya. Lalu ini nanti kita akan lihat perbedaannya dengan ra yang tebal dan ra yang tipis. Ra yang tipis itu pada gambar ini. Ini ra yang tipis itu lidah kita dalam keadaan yang tidak, ya bisa dibilang ini cukup santai. Lalu lisanul mizmar yang ini kemarin ketong bilang ini dekat dengan huruf ain ini, dia posisinya pun di sini agak luas. Itu kalau huruf ra yang tipis. Sedangkan ra yang tebal, posisi lidah kita itu agak di bawah sini sedikit, ada tekada ke bawah. Lalu juga bentuk mizmar lisan kita pun akan menutupi sebagian dari tenggorokan kita. Ini huruf ra yang tipis dan ra yang tebal. Dong ibu-ibu dong bisa masuk di dalam juga. Jangan sampai dong setengah mati di situ. Yang laki-laki di belakang biar maju. Kasihan dong lihat akang juga. Ketong kadang-kadang ketong bikin pengajian, barang ketong usulimi dong kadang-kadang. Ada speaker duluan tapi dong terlihat ini. Nanti kalau ada ibu-ibu yang banyak dong juga bisa lihat di situ. Ya kalau di ujung di sana mana mau dapat lihat ini. Ini huruf ra. Jadi ar itu berarti tebal. Kalau ir dia tipis. Dengar dari akam suara juga beda. Ar, ir, ur. Ar. Pastikan lidah kita seperti ini dan kemudian dia agak sedikit menunggu ini. Jadi bunyinya tebal. Ar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kalau contoh yang tipis misalnya ghairil
Jadi pada kata ghairi, ri-nya itu tipis. Tapi kalau tadi di awal tadi Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, itu tebal. Sedangkan ghairil maghdub itu tipis. Nah, ini bentuknya. Lanjut. Kita ke makhraj yang berikutnya. Yang ketiga adalah dari torfil lisan. Ini ketong masih bahas tentang huruf yang keluar dari ujung lisan saja. Yaitu makhrajut ta wad dal wat ta. Jadi ini makhraj yang keluar yang ketiga, yaitu makhraj dari ujung lisan, yaitu dari huruf ta, dal dan ta. Oke. Disebutkan fal hurufu thalatha takhruju min tarafil lisan ma'a aslai ats-tsaniyatayn al-ulyain. 3 huruf ini keluar dari ujung lidah kita dan bersamaan dengan ats-tsaniyatain al-ulyain. Bersamaan dengan ketumpung 2 gigi yang depan, yang bagian atas. 3 huruf ini. Ta, dal, dan ta. Maka lihat di sini dipisahkan, ada kalau huruf ta, posisi ujung lidah tempat keluarnya huruf itu, dia bertemu dengan tadi disebut di sini usulit tsanayil ulya, ketempung 2 gigi bagian depan sekali. Ini huruf ta. Begitu juga huruf dal dan huruf ta pun demikian tempatnya di sini. Hanya saja perbedaannya, kalau huruf dal dan huruf ta ini posisi lidah kita dengan lisanul mizmar pun dalam keadaan bisa kita bilang ini dia tidak begitu situasinya dia rileks, cukup rileks ini. Sedangkan huruf ta, lihat lisanul mizmarnya, ini agak luas, ada jarak. Sedangkan ini, dia sedikit menyempit ke arah tenggorokan kita, lisanul mizmar. Pun lidah kita begini. Jadi, at-ta, 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 ta, ta, at-ta, it-ta, ut-ta. Pa, pa, pammah. Ada ayat yang lain misalnya yang ada huruf ta-nya apa? Di surat-surat yang pendek. Apa itu? Wailul lil mutaffifin. Al-mutaf, ta, itu ta. Jadi kalau ta dikeluarkan dengan situasi yang berbeda, berarti dia bukan huruf ta. Kemudian huruf dal dan ta. Dia juga keluar dari ujung lisan, sama juga ujung lisan lalu dengan 2 gigi kita bagian depan. Ad, 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 id, ad, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Dia keluar ujung lisan dengan apa tadi? 2 gigi bagian atas. Begitu juga huruf ta. Huruf ta pun demikian. At, it, ut. Ini insyaallah gampang. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqim.
Situ ada huruf ta. Kita lanjut. Kemudian huruf yang berikutnya, makhraj yang keempat adalah al-makhraj as-sad was-sin waz-zai. Muntaha, dia keluar dari muntahal lisan, ujung lisan kita, ma asfalis safhati dakhiliyah lithanaya sufla, fayakhruju sawtu min fawqiha marran baina thanaya al-ulya was-sufla. Tiga huruf ini nanti kalau suara yang keluar, dia keluar di antara gigi dua athanaya yang dua di atas dan yang di bawah. Tapi di sini disebutkan tarfil lisan ma asfalis safha ad-dakhiliyah li thanaya sufla. Jadi posisi ketompung ujung lidah, lihat ini, dia ad-dakhiliyah li thanaya sufla, ini ketompung dua gigi yang depan bagian bawah, ini ujungnya di sini. Sama pun demikian huruf shad di sini. Lalu akan terasa angin itu akan keluar. Di sini disebutkan marran baina thalayil ulya was sufla. Suara itu yang keluar itu akan terasa antara dua gigi bagian atas dan bagian bawah. Jadi itu suaranya. Kalau lisannya ketemu ujung lidah itu pas di bawah di sini. At-thanaya sufla. Thanaya sufla berarti dua gigi yang bagian bawah depan. Dan dengan demikian ketong tidak boleh sampai menggabungkan huruf as-sad dengan misalkan dengan bibir. Ada yang buat huruf sad dengan orang bilang, ketong bilang kas monyong mulut. Sira berarti salah. Sebab huruf sad, as-sad keluar dari ujung lidah. Kalau ditambahkan dengan mulut, dengan bibir, berarti ketong sudah menyalahi makhraj. Sedangkan makhraj yang keluar dari dua bibir, yang masuk huruf as-sad. Jadi, as. Tempatnya sama ujung lidah, hanya saja dia ininya kan akan berbeda. Sifatnya yang akan berbeda. As. Siratal as. Jadi tidak boleh sampai ketong bikin huruf sad itu dia akan monyong. Artinya ketong inzimam bikin mulut menjadi dikasih maju lalu dibikin kayak o. Aus. Ada tambah juga yang bikin tambah lagi dia pun sini semua angin di dalam mulut semua pono. Aus. Masya Allah. Nah ini Dr. Aiman As-Suwaidi, beliau cerita waktu antua pertama mengaji dengan gurunya saat membaca Al-Fatihah sampai di ihdinas, itu beliau sempat kasih bikin mulut kayak tadi. Dan antua bilang ini banyak kesalahan kaum muslimin ketika menyebutkan al-huruf as-sad. Lalu antua cerita, antua baca di hadapan antua pengguru, ihdinas sirata. Lalu antua guru tanya, dia bilang pada antua, kata, kenapa bisa baca kayak mudah begitu? Dia bilang, ya beta ikut orang banyak. Antua bilang, kalau begitu saya suka tambah makhraj huruf sad tambah dengan bibir. Sedangkan huruf yang keluar dari bibir itu sudah ditentukan berapa, dan huruf sad itu tidak akan pernah dia pindah dari makhrajnya, yaitu yang dari tarful lisan, lalu ketong bikin baku tambah dengan bibir. Itu. As-sa, as-sa, sa, sa. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Inna Allaha ma'as sabirin. Ra di situ tipis kata bal, sabirin tipis. Dia tipis kenapa? Sebab dia berharokat kasrah.
Innallaha ma'as sabirin. Berikutnya huruf sin. Huruf sin dia sifatnya nanti insyaallah kita akan jelaskan pada apa sifat huruf. Huruf sin pun pada ujung lidah, tapi dia nanti agak sama dengan huruf zai dan berbeda dengan huruf shad dari sisi itu saja, sifatnya saja. As. Sedangkan sin, ya sin kayak ketum biasa, tapi dipastikan dia keluar dari ujung lidah kita. Tempatnya sama, ujung lidah berada di as-sanaya as-sufla, lalu kemudian fayakhruju shad, suara yang keluar min fauqiha dari atas ini, terasa dari atas. Lalu marran bainas sanaya al-ulya was-sufla, keluar suara itu keluar di antara dua gigi bagian atas dan dua gigi bagian bawah. As sa si su. Insyaallah gampang. Huruf zai pun demikian. Zai dia berada di ujung lisan. Az. Ayat apa yang ada huruf zai-nya yang surat idza zulzilatil ardu. Ayo ulang. Itu huruf zai berada pada ujung lisan. Iz, uz. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Kita lanjut. Makhraj yang berikutnya adalah al-makhrajul adha. Mana dia? Kemudian zal wa tha. Ini yang kelima, makhrajul dha ini fatakhruju hadhihi al-huruf ats-tsalatsa min tarfil lisan ma'a tarafain ats-tsaniyatain ulyain. Ketiga huruf ini huruf dha, al dan zal, kemudian tha, dia keluar dari ujung lisan dan disebutkan di sini ma'a tarafai, bersamaan dengan dua gigi bagian al-ulyain, bagian atas. Ini tarafil lisan ma'a atrafit tsanaya al-ulya. Dia bersamaan dengan dua gigi bagian atas ini. Jadi huruf dha pun demikian, bukan dia berasal dari tengah lisan. Misalnya ada ketembuat, misalnya ada yang baca innallaha la yahdidha. Lah, dia mesti keluar dari ujung lisan, bukan dari tengah lisan. Innallaha la yahdidh-dhalimin. Yahdid al il dha dhi dhu. Nanti akan sama beberapa huruf, dia tarfil lisan, nanti ketemu akan huruf-huruf yang dekat-dekat itu huruf adha, zai, az. Kemudian dengan setelah ini huruf yang sama pun dengan huruf zal, az. Ujung lisan, tapi dia keluar bersamaan dengan dua gigi bagian atas. Alladhi idza jaa
Kalau huruf dha tadi beda lagi. Ini huruf dha dia berbeda sedikit. Coba kita lihat di sini pangkal lidah agak ke atas. Pun situasi ini kalau yang bagian zal dengan ta, bagian jauh kita itu terlihat, lisan kita terlihat dia rileks. Tapi kalau huruf dha saja yang pangkal lidahnya terangkat, lisanul mizmar pun agak tertutup, berbeda dengan ini karena dia rileks, jadi seperti biasa. Kita ulangi lagi huruf dha. Au, il, ul, al-zalimin, zulumat, iz, as, us. 3 huruf ini dari ujung torful lisan bersamaan dengan 2 gigi bagian depan ketung. Oke. Sekarang kita pindah ke makhraj yang berikutnya. Jadi makhraj untuk lisan walhamdulillah sudah selesai. Tapi pertanyaannya ketong sudah bisa ke belum? Seperti biasa, ketong bilang yang akan bisa ketong buat sebagaimana mestinya, kecuali kalau ketong sering latihan. Latihan yang gampang seperti tadi yang ketong sering buatlah misalnya dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir, nanti insyaallah disukunkan huruf itu kemudian dimasukkan dengan fathah atau kasrah atau dhammah. Lalu tetap ketong perhatikan dengan penjelasan dia di mana tempat keluarnya, nanti insyaallah bersamaan dengan sifatnya, sehingga nanti ketong ketika kasih sukun dia, saat ketong merasa dia pun tempat bukan di situ, berarti ketong pun belum betul. Jika lebih lagi sempurna, maka ketong akan minta kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan huruf-huruf ini, hingga kita bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi sekali lagi ingat penjelasan ketong pertama, sebagaimanapun penjelasan kitab itu, sebuah kitab tentang tajwid itu tidak bisa membuat ketong menjadi orang-orang yang bertajwid benar, bermakhraj benar, kecuali setelah ketong berada di hadapan seorang yang mengerti tentang huruf-huruf itu, salah dan benarnya, dinyatakan ya, baru ketong punya bacaan makhrajul hurufnya itu bisa dibenarkan. Jadi sencukup hanya ketong belajar secara otodidak saja, mesti ada orang yang memperbaiki. Karena beberapa huruf dari ini itu, beberapa huruf itu tidak bisa ini kecuali orang yang sudah pakar di situ, dia paham tentang sifat-sifat huruf, dia paham tentang tempat-tempat keluar itu, baru kemudian dia akan sebutkan ini kurang, ini berlebihan dan seterusnya. Baik, ketong pindah ke makhraj yang keempat. Jadi makhraj lisan itu ada berapa? Ada 5. Ada 5 makhraj dari lisan. Jumlahnya semua 15, ada 15. Dia terbentuk dengan 5 tadi. Mulai dari ketong bilang dari pangkal lidah sampai kemudian terakhir ini ujung lidah. Nah, sebenarnya huruf yang paling banyak itu di lidah itu ya di ujungnya. Ujung itu paling banyak beberapa huruf. Tinggal ketong tiap hari latihan aja. Tapi sekarang kita pindah ke makhraj yang berikutnya, yaitu makhraj asy-syafatan. Huruf-huruf yang keluar dari 2 bibir.
Syekh Khalil Husari menyebutkan al-makhrajur rabi' asy-syafatan wa fihima makhrajan. Yang makhraj yang keempat adalah asy-syafatan, dua bibir, di dalamnya terdapat dua makhraj. Ada dua makhraj dari bibir ini. Al-awwal huwa makhrajul alfa, huruf fa. Ini makhraj pertama. Dia memiliki dua makhraj. Makhraj pertama yaitu huruf fa. Fahiya takhruju min batini syafa al-sufla ma'a tarafai ats-tsaniyataini al-ulyain. Dia keluar min batini syafati sufla, di ketumpung bibir yang bagian dalam, as-sufla, asy-syafati sufla, batin di depan di bibir batinnya, yang bagian bawah ma'a tarfis tsanayil ulya, bersamaan dengan dua gigi kita yang bagian depan. Yang ini. Dua gigi depan kita orang, kemudian dengan asy-syafatul sufla, bibir bagian bawah. Af, af, if, uf. Af, if, uf. Fa, fi, fu. Fi anfusikum. Fi anfusikum. Dia dari bibir af, tapi bersamaan dengan dua gigi kita yang bagian atas. Itu makhraj yang pertama. Ats-tsani, makhraj yang kedua, yang bagian kedua yang keluar dari asy-syafatan ini, yaitu huruf al-waw. Ada tiga huruf. Huruful waw, wal ba, wal mim. Yang kedua, ini makhraj yang kedua adalah, yang pertama huruf waw, kemudian huruf ba, dan yang terakhir huruf mim. Baik. Kalau huruf ba, ya sama juga di sini. Beliau bilang fahiya takhruju min baini syafatain. Dia keluar dari dua bibir. Jadi ma'a infitahi syafatain wa infirajihima qalilan fil waw. Jadi kalau huruf waw keluar itu saat dibukanya bibir kita, infitah, wa infirajiha qalilan fil waw. Jadi infirajnya sedikit pada waw, sedangkan pada huruf ba dan mim itu intibak, tertutup. Contoh, ab, itu huruf ba. Ab, am. Berarti ketumpung bibir yang tertutup baru huruf itu keluar. Ab, am. Sedangkan huruf yang huruf waw disebutkan dia terbuka sedikit. Au. Jadi, itu huruf waw. Sebelumnya ketong sempat jelaskan huruf waw, dia berasal dari jauf. Kalau misalnya dia sebelumnya itu sukun, dia mati, dan sebelum dia berharakat dhammah. Ingat, tiga huruf, yaitu huruf apa? Huruf alif, hamzah, kemudian yang sebelumnya berharakat fathah, kemudian huruf ya yang sukun sebelumnya berharakat kasrah, dan huruf waw yang sukun sebelumnya berharakat dhamma. Tiga huruf ini keluar dari jauf. Supaya kembali ingat lagi,
Beta kasih kembali. Ini. Ini supaya ketong kembali ingat lagi. Ini huruf yang keluar dari jauf itu huruf alif. Huruf alif mad, huruf mad itu. Kemudian huruf waw dan huruf ya. Jadi kalau huruf waw dia sukun, sebelumnya itu adalah dhamma, maka dia keluar dari jauf. Tapi kalau yang kayak tadi berarti dia keluar dari syafatain. Jelas ya? Misalnya ku anfusakum, ku. Jadi huruf ku ada waw di situ yang sukun itu u. Artinya dia huruf yang disebutkan jauf itu keluar dari pita suara ini dan ada yang tahan akan. Kayak persis kayak ini huruf waw ini. Ku istau aqimu utu, semua begini. Ini yang disebut dengan huruf yang keluar dari jauf. Sedangkan yang tadi itu huruf yang keluar dari bibir, kedua bibir. Nah ini. Bimdimami syafatain, ini kalau huruf waw. Ilal amam ma irtifai aqsal lisan, pangkal lidah ini tak angkat sedikit. Wa taqaddama sabab tafriq, ini ada penjelasan beliau tentang mengapa perbedaan nanti ada perbedaan itu, ada sebagian ahli qiraat misalnya kayak termasuk As-Sibawai. Sibawai itu tidak memasukkan huruf waw yang tadi yang pertama jauf itu, antus yang kas masuk jauf itu bagian dari makhraj huruf. Jadi 3 huruf mat itu antus yang bilang ya antus kasih gabung akan semua. Tapi kalau ketong ikut misalnya kayak Ibnul Jazari, kemudian tambah lagi dengan Syekhul Khusari ini, beliau juga menyebutkan ada perbedaan ini. Jadi huruf waw yang bukan mad. Au kalladhi Ajud huruf ba ini sudah biintibaki syafatain ala ba'dihima. Tertutup dua bibir kita, syafatain ala ba'dihima. Sama-sama tertutup, maka keluarlah huruf ba. Sama dengan huruf mim tadi. Ini. Nah, cuma huruf mim ini dia sama dengan huruf nun yang ketong sebutkan kemarin yang keluar dari torful lisan, dari ujung lisan. Apa itu? Bahwa huruf mim itu ada dua yang ada tambahan sama huruf nun itu. Huruf mim dan huruf nun. Jadi huruf nun kata bilang dia keluar dari ujung lisan juga, tetapi ditambahkan setengahnya itu adalah khayshum, keluar dari sebagian hidung. Nah, para ulama menyebutkan yang huruf nun yang bagian lidah itu disebut dengan an-nisful mukammal. Sedangkan sebagian yang keluar dari khayshum, dari hidung kotong disebut dengan an-nisful mukammil. Akan sama juga kayak huruf mim ini. Huruf mim ini sammal ulama al-juz'u syafawi, juz' syafawi itu yang bagian dari lisan ini disebut dengan an-nisful mukammal. Dia seakan sempurna kecuali kotong tambah lagi setengah lagi yang menyempurnakan, yaitu bagian dari khayshum, dari hidung. Maka mereka bilang yang bagian ini disebut dengan an-nisful mukammil, setengah yang penyempurna ini. Hanya ada dua huruf saja yang dia tambahkan. Jadi huruf mim ini dia keluar dari dua bibir, tetapi ingat ada sedikit juga sebagian yang keluar dari hidung. Sama dengan huruf nun juga, nun sebagian keluar dari lisan, tapi dia makhrajnya dari lisan, tapi mesti ada pengaruh juga sampai ke khayshum. Contoh huruf mim, im, huruf nun pun nanti akan terasa di hidung. An, in, un. Huruf nun kalau dua huruf ini kalau ditutup hidung, dia berbunyi setengah akan jelas. Coba dites. Nah, jadi begitu jadinya. An,
Dua huruf ini mesti sebagiannya keluar dari hidung kita, khaysum. Tapi ingatan, bukan semua huruf mesti keluar dari hidung. Karena ada yang cara mengaji semua keluar dari hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semua keluar dari hidung, semua dibuat dari dengung semua, khaysum semua hurufnya. Mau huruf ba, mesti khaysumnya ada. Mau huruf ta, khaysumnya mesti ada. Huruf lam, khaysumnya mesti ada semua. Jadi yang khaysum cuma dua, yang ada dua huruf yang sebenarnya dia bukan, sebagiannya ada pada lisan, sebagian ada pada bibir, sebagian lagi sisanya itu ada pada khaysum bagian ini. Jadi insyaallah mudah insyaallah. Nah, yang terakhir, kata pemakhraj terakhir yaitu al-khaysum. Wa huwa aqsal anfi wa fihi makhraj wahid. Ini yang keempat, yang kelima, khaysum. Cuma satu saja. Kalau khaysum ini cuma satu. Dia ini cuma punya satu. Apa itu? Kata beliau, wa yakhruj wa fihi makhrajun wahidun wa yakhruju minhu ahruful gunnah. Keluar dari khaysum itu adalah huruf-huruf gunnah. Wahia, yaitu nunus sakinah wat tanwin. Nun sakinah, nun yang sukun, dan tanwin hala idghamihima bi gunnah, saat dia diidghamkan. Nanti insyaallah ketemu pada tajwidnya nanti berapa tahu. Wa ikhfaihima, atau pada huruf-huruf yang mau diikhfahkan. Insyaallah nanti lebih jelas ini kalau menjelaskan pada dia pun hukum-hukumnya. Wan nun wa mim al musyaddadatain, huruf nun dan mim yang tasydid. Amma kayak di surat An-Naba, amma yatasa. Jadi saat huruf begini, dia cuma satu saja, pokoknya yang kedua itu ada huruf-huruf yang gunnah semua berarti masuk di situ. Jadi nun yang sukun atau tanwin, atau mim yang tasydid atau nun yang tasydid. Maka itu adalah huruf yang sebagiannya keluar dari khaysum. Ammalladzi, mesti terasa di bagian hidung. Annallah, nun yang sukun itu begitu pun dia mesti begitu. Atau huruf-huruf yang mau diikhfakan, mau diinfakkan. Min anfusikum. Jadi sebagiannya mesti terasa di ketop hidung. Anfusikum. Min qablikum. Jadi dia yang sukun atau tanwin, yang dia nanti mau diikhfakan atau mau digunna, maka itu huruf-huruf yang keluar dari al-khaysum. Tinggal berapa menit lagi? Tinggal berapa menit itu? Ya, 15 menit. Iya. Dengan demikian, walhamdulillah, makhraj huruf selesai. Jadi ada 5 makhraj hurufnya. Dari semua huruf itu 17. Ya. Dari semua huruf-huruf itu dibagi menjadi 5, lalu nanti di lisan nanti terbagi dengan beberapa itu. Jadi ada semua huruf-huruf yang ada 29 itu dipetakan menjadi 5 makhrajnya. Yang pertama halkun, yang pertama jaufun, yang kedua halkun, yang ketiga lisan, yang keempat 2 bibir syafatan, dan yang terakhir adalah khaysum. Kata ulangi lagi, makhrajnya ada 5,
Yang pertama jaufun, rongga mulut. Yang kedua halkun, tenggorokan. Yang ketiga lisan. Yang keempat syafatan, dua bibir. Dan yang kelima adalah khasyum. Lalu secara khusus yang lisan, yang halkun terbagi menjadi tiga. Ada yang aqsal halq. Aqsal halq artinya yang paling dekat dengan dada kita ini, ketompu dada. Ada yang pertengahan dan ada yang paling adna yang sudah dekat dengan ketompu mulut. Lisan pun demikian, dia terbagi jadi beberapa. Ada 5. Ada pangkalnya, ada yang di tengahnya, ada yang di pinggirnya, dan ada yang di torfnya. Dia terbagi jadi 4. Ada yang, ulang lagi, ada yang pangkal, ada yang di tengah, ada yang di samping, dan ada yang di ujung. Ketemu pakai bahasa Indonesia supaya akan gampang. Baru yang berikutnya adalah 2 bibir, lalu kemudian terakhir adalah khasyum. Wallahu alam. Ketong sebelum ini ketong minta lagi Ustaz Oji untuk bacakan lagi beberapa surat, lalu ketong pelajari bagaimana berusaha supaya makhraj ketong jadi kembali lagi baik. Ustaz Oji minta tolong. Tarik. Kemarin ketong surat An-Syirah, sekarang surat At-Tin insyaallah. Sama-sama baca surat At-Tin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين dengar beberapa orang yang ingin mengaji, khusus nanti Ustaz Oji lihat akam pemakhraj. Jadi ketong saya hukumi dia ahkam yang ahkam nun dan seterusnya dulu.
yang standar saya dulu, ketong fokusnya pada huruf-huruf yang ketong sudah pelajarin. Nanti mungkin satu ayat dari surat At-Tin ini yang mau baca nanti baru nanti satunya nanti komentari. Boleh. Ada yang mau baca? Silakan. Yang mau baca? Gak apa-apa. Karena tadi ini mesti dapat tahu ini mana huruf mana yang belum betul. Kalau saya mau ini, saya ketemu belajar nanti akan jadi saya terlalu ini. Satu saya KP. Satu saya KP. Satu aja anak punya itu juga. Biar nanti satu aja. Oke. Suasan kan? Sudah. Kayak apa? Tambah cepat. Lolos. Berarti kali ini kamu lolos. Oke.